Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 7 saham di sektor consumer yang akan saya analisa. Yang pertama ICBP, kedua INDF, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, dan ketujuh AISA. Kita langsung saja ke indeks. Hari ini cukup bagus ya, sempat di zona merah tapi sebentar aja terus rally lagi dan ditutup naik 0,99% ke harga 6.091. Kalau dilihat transaksi hari ini masih bagus ya, di atas 10 triliun, hari ini ada di 12,5 triliun. Asing hari ini net buy hampir 1 T ya, di 892 miliar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISG cukup bagus, seperti yang saya bilang ISG akan ke atas dulu dan besok masih bisa naik menguji area resisten di 6.100 sampai 6.116. Nah, di sini perlu hati-hati nih 1-2 hari ke depan. Jadi ya besok kemungkinan masih coba naik, tapi bisa aja nanti ya di sesi awal, sesi 1 perdagangan naik, terus sesi 2 nya dibawa turun. Bisa seperti itu skenarionya ya, karena ISG sudah di area rawan profit taking, area atas ini ya 6.100. Untuk tren jangka pendeknya potensi kalau gagal breakout nutup gap dulu. Kalau sudah tutup gap ini cukup aman untuk ISG. Jadi yang sahamnya sudah profit besar, pasang trailing stop, jaga-jaga, karena nggak mungkin ISG naik terus, pasti akan ada turunnya. Kecuali besok atau hari Senin minggu depan mampu langsung breakout, kemungkinan ditinggal gap ini. Tapi kalau gagal breakout dan tetap bermain di bawah resisten, perlu hati-hati, gap akan ditutup dalam waktu dekat. Jadi seperti itu untuk ISG. Cukup bagus juga potensi membentuk double bottom. Neckline-nya memang ada di 6.380 ini ya, akan jadi kuncinya untuk rally naik lebih tinggi ya. Semoga aja tahun ini ISG bisa lewat ya, bahkan bisa ke 6.800 sampai 7.000. Semoga itu terjadi. Jadi seperti itu. Indikator MACD juga masih bagus, masih mengarah golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk ya. Peluangnya kalau saya lihat masih ke atas sih, tetap perlu hati-hati. Jadi seperti itu untuk ISG. Kita langsung saja ke saham pertama, ada ICBP yang hari ini naik di 5,7% ke harga 8.700. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy, nilainya juga cukup signifikan. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ICBP malah sedikit didistribusi ya, satu broker YP tapi lumayan yang nampungnya KZ, CC, BK, YU, JPEG. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ICBP mampu breakout atau mematahkan pola Pauling wedge-nya ini dengan volume. Dengan kondisi seperti ini, potensinya ICBP besok masih bisa lanjut mengarah ke resistennya 8.900 sampai 9.000 ini. Apakah ini harga masih bagus untuk buy? Masih bagus, tapi nyicil dulu. Semoga dia koreksi dulu ya. Bisa aja nanti ICBP koreksi dulu. Kalau gagal breakout 8.900 sampai 9.000 ini dia akan turun. Nah, mungkin akan retest area 8.500 sampai 8.400 nih, kemudian mantul. Apakah ICBP akan turun lebih dari 8.300? Supportnya ini kemungkinan ada tapi kecil. Jadi sekarang ya seperti yang saya bilang, waktunya untuk investasi atau menabung saham consumer ya. ICBP, INDF ini saatnya ya, karena harganya masih under value dan juga ICBP ya salah satunya ini sudah di area bottom dan kuncinya memang 9.200. Ini kalau di confirm breakout siap-siap kembali bullish untuk ICBP. Arah 10.600 kalau dari sekarang, upside-nya masih bisa 20%. Targetnya ya 3-4 bulan ke depan lah bisa dicapai ICBP atau sampai akhir tahun. Kalau 22% aja ya sangat besar ya, sisa 6 bulan ke depan. Jadi seperti itu untuk ICBP. Kalau dilihat juga ya ini bisa jadi triple bottom, nanti 4 bottom malah ini ya, 1, 2, 3, 4. Nah, neckline-nya 9.250 ini kalau di breakout rally seperti history sebelumnya. Jadi seperti itu untuk ICBP. Indikator MACD membentuk golden cross mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga terbentuk, volume meningkat. Jadi peluang bagus, besok masih bisa lanjut untuk ICBP. Kita langsung saja ke saham kedua, ada INDF yang hari ini juga naik 3,48% ke harga 6.675. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy.
dan juga seminggu ini juga asing terus net buy ya. Kalau dilihat dari broker summary-nya, INDF diakumulasi oleh ZPYUBKCS. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal INDF juga bagus dan terlihat ini double top ya. Kemarin terkonfirmasi double top, dan secara teori dari neckline ke atas itu harus sama turunnya, dan tercapai juga penurunannya. Kemudian setelah dia turun, INDF mantul, dan saat dia mencapai penurunannya membentuk candle doji. Jadi 3 hari setelah itu rally. Kalau Bapak Ibu yang punya dari bawah yang beli ya lumayan, sekarang sudah profit 7%, dan INDF sepertinya masih bisa lanjut untuk besok menguji resistennya 6.800, dan juga INDF sudah membentuk swing low barunya atau lower high barunya di 6.150, dan ini bisa menjadi nanti ya terindikasi juga double bottom, walaupun bottomnya memang agak miring ya. Karakternya memang seperti itu. Ini kan terlihat kadang dia membentuk double bottom tapi miring. Ini juga terjadi nih. Nah, neckline-nya 6.800 ini kalau confirm breakout rally lagi untuk INDF. Siap-siap arah selanjutnya 7.300 dan bisa ke 8.000. Target akhir tahun lah 8.000 ya. Bisa sampai lebih cepat bisa. Nah, 19%, dan kalau itu mampu dilewati ya, 8.000 ini dilewati, INDF akan naik lebih tinggi ya. Bahkan bisa ke 8.800 sampai 9.800 dan 10.000, karena resisten 8.000 itu sempat diuji dari 2018, 3 tahun terus gagal breakout, dan kalau ini confirm breakout akan rally, dan ini kan terlihat juga nih kalau kita lihat time frame-nya secara lebih panjang, lebih luas ya, ini bisa double bottom juga. Nah, neckline-nya 8.000. Secara teori kalau dari bottom ke neckline nih targetnya bisa 10.000 ya untuk INDF. Jadi seperti itu untuk INDF. Bagi Bapak Ibu yang nggak bisa memantau market tiap hari tapi pengen beli saham dan sahamnya walaupun pelan geraknya tapi aman, ya sekarang mulai cicil, tabung aja INDF. Untuk tren jangka pendek INDF target 7.300, semoga bulan Juni bisa dicapai, bulan ini maksudnya, untuk target short term INDF. Tapi ini disclaimer on ya, keputusan jual beli ada di tangan masing-masing. Indikator MACD membentuk golden cross, bar chart di atasnya terbentuk, volume INDF juga meningkat. Semoga ini confirm breakout dan INDF nggak ke bawah 6.500 lagi. Jadi bottomnya ada di 6.475. Jadi seperti itu untuk INDF. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada UNPR yang hari ini ditutup malah terkoreksi 1,28% ke harga 5.775. Kalau dilihat transaksi asing net buy ya, asing ini net buy bahkan dari awal Mei ya, dari tanggal 10 terus net buy, baru net sell kemarin tapi tipis. Kalau dilihat dari broker summary-nya, UNPR terlihat memang sedikit didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, UNPR ini kalau saya lihat sudah terkonfirmasi membuat bottom, cuman memang ada prosesnya. Dan juga UNPR ini sepertinya juga masih proses akumulasi. Akumulasinya ini untuk midterm ya, 3-6 bulan. Target mereka itu mungkin akhir tahun ya. Nih terlihat volume yang meningkat dan sahamnya nggak kemana-mana ya. Tektokan aja di arah sini. Untuk target jangka pendek atau seminggu ke depan, UNPR terdekat akan ke 6.000. Akan uji kalau confirm breakout 6.000, UNPR akan ke 6.440. Jadi seperti itu untuk UNPR juga sudah membentuk golden cross. MACD-nya bar chart di atas 0 juga makin tinggi, volume lumayan meningkat, dan juga UNPR hari ini turun dengan membuat gap ya dan doji. Jadi potensi besok sepertinya kalau market mendukung akan rebound mengarah ke 6.000. Target terdekat UNPR besok. Jadi untuk yang mau simpan ini 3-6 bulan juga menarik. UNPR nggak perlu lihat lah naik turunnya tiap hari, karena sepertinya juga ya akan pelan-pelan naik turun dia, tapi arahnya ke atas, nggak ke bawah lagi ya. Seperti story sebelumnya memang seperti itu. Kalau turun ya lihat kadang ada candle hijau, habis itu candle merah, tapi arahnya tetap turun. Nah, jadi seperti itu juga sebaliknya. UNPR ini mengarah ke atas, cuman ada naik turunnya, tapi pelan-pelan dia mengarah ke atas. Karena saham defensif gak terlalu volatile, bisa aja dia volatile, cuman ada waktunya ya. Ya kalau Bapak Ibu mau ya jaga dulu, beli dulu sampai dia nanti mengarah ke atas. Jadi seperti itu
Kalaupun untuk trading, cut loss-nya cukup dalam ya, cut loss saja di 5%, 6% ya. Nih jebol 5.500 cut loss saja kalau dia kembali ke 5.400 ya untuk trading, dan target profit terdekat memang 6.000, tapi kalau mampu lewat nih targetnya 6.430, 11% cut loss-nya di sekitaran 6%, jadi risk reward-nya 1:2 ya, ideal harga sekarang. Kalaupun mau disimpan untuk jangka menengah 3-6 bulan ke depan juga masih menarik. Harga sekarang UNPR MOS-nya ya, margin of safety-nya masih di atas 30%. Jadi kalau balik ke harga wajarnya 8.400 saja ini ya. Profitnya dari harga sekarang udah di 45% ya. Menurut saya sebanding lah dengan kalaupun skenario terburuknya ke 5.000. Kalau dilihat histori sebelumnya, ya mentok-mentok UNPR ini turunnya kalaupun harus turun 5.000 skenario terburuk. Tapi kalau saya lihat kemungkinan bottom 5.500 nih nggak akan disentuh lagi. UNPR akan ke atas terus pelan-pelan. Risk reward-nya juga masuk kalau seperti ini nih. Ya targetnya ini aja dulu. 8.400 nih risk reward-nya masuk. Cut loss saja kalau turun dari 5.000 dengan kondisi kerugian di 16%. Dan target profit untuk swing trade atau disimpan 3-6 bulan 8.400. Seperti itu untuk UNPR. Kalau dilihat histori sebelumnya dari bawah ke atas, Oktober 2014, April 2015 ya 5-6 bulan. Ya sama, kemungkinan akhir tahun bisa dicapai UNPR ke 8.400. UNPR juga sambar fundamental bagus. Sekarang menurut saya ya harganya cukup ideal untuk mulai disimpan atau dicicil untuk jangka menengah. Jadi seperti itu untuk UNPR. Kita langsung saja ke saham keempat, ada HMSP yang hari ini ditutup di harga 1.305. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, HMSP didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, HMSP ya akan bagi dividen di tanggal 7 Juni ya, come date-nya dengan nilai 72,8 per saham. Dengan harga sekarang HMSP kemungkinan akan ditarik naik dulu ya sampai 7 Juni. 7 Juni tanggal Senin ya, dan kemungkinan besok akan dibawa naik dulu. HMSP menguji resistennya di 1350 sampai 1360 ini. Di situ ada EMA 60. Nah, baru hari Senin terus dibawa naik bisa sampai 1400, baru ada dividen trap kemungkinannya. Bisa seperti itu skenario-nya. Kalaupun ke 1400 sampai hari Senin, hari Selasa sekitar 6% ya bisa aja HMSP turun ke 1300. Bisa seperti itu skenario-nya. Tapi kalau nggak sampai situ ya. Tapi kalau misalnya HMSP sampai 1350 aja, ya kan dividen trap-nya bisa sampai 1260 sampai 1200. Kemungkinan ya HMSP dalam 2 bulan ke depan akan bergerak di area ini. Kalau nggak sampai 1400 ya, kemungkinan area inilah. Jadi perlu kesabaran lagi bagi Bapak Ibu yang masih simpan, yang masih hot juga di harga atas, ya lumayan dividennya di 6%. Tinggal nunggu waktu ya, walaupun nggak dalam waktu dekat, mungkin 1-2 bulan ke depan HMSP akan bergerak sideways dulu ya. Dia akan menjaga dividen trap-nya itu, kemudian baru rally lagi. Bisa seperti itu ya. Pokoknya sekarang HMSP itu di harga murah dan potensinya untuk balik itu besar, cuman nunggu waktu. Nah kebetulan sekarang karena ada dividen, jadi ya mungkin akan lebih lama lagi sedikit lah ya. Ada kemungkinan HMSP bergerak sideways dulu, kalau nggak di area 1200-1300, di area ini ya, supportnya 1300 dan resistennya kemungkinan di 1350. Itu kalau HMSP hari Senin sampai 1400. Tapi kalau nggak sampai 1400 ya area sideways-nya di range harga ini, supportnya 1220 dan resistennya 1300. Jadi seperti itu untuk HMSP. Untuk trading, apakah ini ada kesempatan? Ya 1-2 hari ke depan ada kesempatan. Coba aja spekulasi buy, cut loss saja kalau HMSP ini jebol 1300. Kalau besok Bapak Ibu buy, ternyata dia jebol 1300, cut loss. Tapi kemungkinan akan dibawa naik karena ada dividen tadi. Ya terdekat arahnya 1350 dan 1400. Kenaikan 2 hari ini target saya ya bisa sampai 1400 kalau marketnya mau. Tapi kalau marketnya berat, ya kemungkinan 1350 ini aja kenaikan HMSP. Jadi
ambil kesempatan aja. Kalau dari harga sekarang naik ke 1350, 3% ya. Cut loss kalau turun dari 1300, 1275, cut loss sekitar 2,5%. Ya kalau tertarik ya boleh-boleh aja, coba aja ya. Jadi seperti itu untuk AMSP. Kita langsung saja ke saham keempat, ada GGRM yang hari ini malah terkoreksi tipis 0,73% ke harga 33.600. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, GGRM didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, GGRM bergerak sideways dan membuat base ya. Dan terlihat juga GGRM mempertahankan area support 32.800. Ini kan terlihat GGRM membuat base di area resistennya 34.000 dan supportnya 32.875. Nah, dia bergerak sideways. Kalau memang mau lebih aman, GGRM ini harus breakout dari 36.000 seperti analisa saya sebelumnya. Kalau Bapak Ibu yang mau coba spekulasi buy, karena untuk naik ke 36.000 itu ada upside sekitar 7% dan cut loss-nya. Nih, cut loss-nya tipis saja nih. Kalau tertarik, cut loss saja kalau GGRM ini turun dari 32.400. Cut loss saja sekitar 3,5% dan target profit 7%. Jadi risk rewardnya 1:2 ya. Target bisa nggak ke 36.000? Potensi bisa ya, karena sinyal MACD sudah membentuk golden cross bercat di atas nol terbentuk. Sayang memang volume nggak ada. Besok volume muncul kalau GGRM ini breakout dari 34.000 ya. Jadi seperti itu. Untuk GGRM potensi juga bagus. GGRM target minggu depan semoga bisa sampai 36.000. Tapi ini disclaimer on, keputusan di tangan masing-masing. Dengan kondisi harga GGRM di 33.000 juga sangat murah. MOS-nya juga di atas 30%. Jadi kalau balik ke harga wajarnya ya potensi dapat profit 50%. Jadi seperti itu. Kalau target akhir tahun GGRM ke 45.000 nih, potensinya aja sudah 36% ya. Kalau dilihat histori sebelumnya ya bisa seharusnya ke atas. Dan ini kan bisa aja nanti double bottom. Ini dia membuat bottomnya ini terus naik. Jadi seperti itu untuk GGRM. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada Mayor yang hari ini ditutup terkoreksi 0,77% ke harga 2.550. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Mayor didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Mayor coba retest support ya di 2.550 kemudian dibawa naik. Kalau dilihat kondisi seperti ini, ya bisa aja seperti ini. Dia membentuk pola symmetrical triangle nih ya. Bisa aja satu candle dulu turun besok baru rebound ya, karena potensinya Mayor masih mengarah ke atas. Dengan kondisi seperti ini, MACD yang masih bagus, masih membentuk golden cross bercat di atas nol terbentuk. Saat koreksi volume juga nggak kuat, malah saya lihat ada potensi mantul. Besok dia bisa rebound. Tapi kalau mau aman memang harus melewati 2.600 untuk Mayor. Jadi seperti itu untuk Mayor. Kalau besok rebound harus melewati 2.600. Tapi kalau misalnya dia koreksi ya mentok-mentok paling uji supportnya lagi terdekat di area 2.520. Support trendline-nya ini ya. Nah, trendline-nya ini diuji di 2.520 kemudian bisa baru mantul. Seperti itu untuk Mayor. Kalau mau bagus memang Mayor ini kalau sudah di atas 2.660 arahnya sampai 2.900. Seperti itu untuk Mayor. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada AISA yang hari ini naik tipis 0,8% ke harga 250. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, AISA diakumulasi walaupun tipis. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, AISA juga cukup bagus. AISA membuat base sideways di range sempit, volume meningkat, indikator MACD juga sedikit lagi membentuk golden cross. Kalau besok AISA melanjutkan kenaikan. Kalau saya lihat besok AISA masih bisa lanjut uji resisten MA20 di 260. Kalau bisa tutup di atas 260, minggu depan AISA akan ke 280. Jadi besok itu menjadi kunci juga, atau hari Senin kalau bisa tutup di atas 260, AISA tetap akan mengarah ke 280. Tapi kalau AISA ini tetap di bawah 260, ya akan bergerak di area trend sideways-nya ini, supportnya 234 dan resistennya 260. Juga terlihat bisa nanti terbentuk double
bottom pertama di bulan Februari dan bottom keduanya di Mei. Bisa seperti itu ya. Apakah bisa spekulasi buy harga sekarang untuk Aisyah? Ya kalau Bapak Ibu mau ya cut loss saja kalau jebol support. Cukup dalam memang di 230 sekitar 8% dan target profit 280 12%. Risk rewardnya 1/1,5. Tapi kalau mampu lewat 280 sangat mudah Aisyah ke 338. Risk rewardnya 35%, cut loss-nya sekitar ya anggap aja di 8% tadi 228 ya. 1/3-nya. Nah, ini bagus. Kalau memang uptrend tercapai 338 oleh Aisyah dalam waktu ya 1 bulan 2 bulan ke depan lah. Ya cut loss saja kalau jebol support ini, cut loss saja karena potensinya akan melanjutkan downtrend. Jadi seperti itu untuk Aisyah. Ya cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan membuatkan trading plan-nya. Kalau tertarik bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang, free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.